Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amelia Putripedia. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kalor dan perpindahannya. Di video-video sebelumnya kan sudah membahas mengenai kalor dan perubahan suhu, kemudian ada kalor dan perubahan wujud benda. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai kalor dan perpindahannya. Sebelum membahas lebih lanjut, kakak ada pertanyaan nih. Kalian tahu nggak sih mengapa kalau kita di dekat api unggun, badan kita merasa hangat? Ada yang tahu jawabannya? Nah, jawabannya yaitu pada peristiwa itu benda panas memberikan kalor kepada benda dingin. Artinya ada perpindahan kalor. Nah, benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan kalor atau panas, ada juga yang tidak bisa menghantarkan kalor. Apa saja sih benda yang bisa menghantarkan kalor? Benda yang bisa menghantarkan kalor itu biasanya dinamakan konduktor. Contohnya ada besi, air, tembaga, timah, aluminium, dan lain sebagainya. Sedangkan benda yang tidak bisa menghantarkan kalor atau panas yaitu isolator. Contohnya plastik, kayu, kain, kertas, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3. Yang pertama ada konduksi, kedua konveksi, dan yang terakhir ada radiasi. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, konduksi. Apa sih itu konduksi? Konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan zat partikelnya. Intinya partikelnya tidak ikut berpindah. Contohnya pada kembang api. Kalau kita membakar ujung kembang api, maka pangkal yang kita pegang akan terasa panas. Nah, disitulah adanya peristiwa konduksi. Contoh lain yaitu saat kita menyetrika baju. Baju yang kita setrika akan terasa panas. Disitulah adanya peristiwa konduksi, yaitu perpindahan panas dari setrika ke baju. Intinya dari konduksi yaitu perpindahan panas yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata partikelnya. Intinya partikel perpindahannya itu tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Yang kedua ada konveksi. Konveksi ini berbeda lagi dengan konduksi. Tadi konduksi kan partikelnya tidak bisa dilihat. Nah, di konveksi ini partikelnya bisa dilihat. Apa sih pengertian dari konveksi? Konveksi yaitu perpindahan panas melalui aliran zat perantara yang ikut berpindah partikelnya. Jadi, partikel berpindah yang mengakibatkan kalor merambat, maka terjadi konveksi. Contohnya ketika kita memanaskan air, lama-kelamaan kan muncul gelembung-gelembung. Biasanya kalau sudah muncul gelembung itu tandanya sudah panas. Nah, disitulah terjadinya peristiwa konveksi. Contoh lain yaitu pada angin darat dan angin laut yang dimanfaatkan nelayan dalam proses pencarian ikan. Selanjutnya ada radiasi. Tadi kan di awal ada sebuah contoh api unggun. Nah, peristiwa api unggun itu termasuk salah satu contoh dari radiasi. Apa sih radiasi itu? Radiasi yaitu perpindahan kalor tanpa adanya zat perantara. Contohnya adalah panas matahari. Matahari menyinari ke bumi dengan kehangatannya. Panas matahari ke bumi itu melalui ruang hampa yang ada di angkasa. Tapi bisa sampai ke bumi ini tanpa adanya zat perantara loh. Inilah yang dinamakan radiasi. Contoh lainnya yaitu pada api unggun tadi. Api unggun, kita bisa merasakan hangatnya api unggun tanpa adanya zat perantara. Kita sudah membahas 3 perpindahan. Mari kita ulas kembali. Yang pertama ada konduksi, yaitu perpindahan ada zat perantaranya
tetapi tidak ada perpindahan partikelnya. Yang kedua, konveksi, yaitu perpindahan ada zat perantara dan juga ada perpindahan partikelnya. Dan yang ketiga ada radiasi, yaitu perpindahan tanpa adanya zat perantara. Demikian materi yang dapat saya sampaikan mengenai perpindahan kalor. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.